Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Hai, kita udah sampai di penghujung sesi mata kuliah tutorial online public speaking. Dan di sesi ke-8 ini pembahasannya terkait dengan bentuk-bentuk public speaking. Nah, kalian kira public speaking itu hanya berbicara di depan orang gitu ya, tidak punya bentuk lain atau klasifikasi? Nah, ternyata tidak. Ternyata public speaking itu dibagi menjadi dua jenis atau dua bentuk. Yang pertama adalah public speaking informatif. Nah, kalau yang bentuk pertama ini, yang informatif ini, itu bertujuan untuk menginformasikan dan pastikan informasi yang disampaikan itu akurat. Nah, biasanya informasi yang dikomunikasikan juga harus jelas dan itu penting buat publik atau audiens. Jadi kayak misalnya kalian menginformasikan tentang vaksinasi misalnya, vaksinasi atau imunisasi buat anak-anak balita. Nah, kalian harus nge-educate audiens kalian bahwa emang imunisasi itu penting karena bisa mencegah penyakit A, B, C dan seterusnya. Imunisasi itu sebenarnya tidak bikin anak sakit. Kalaupun itu anak sakit, itu ada reaksi alami tubuh. Misalnya itu kan hal-hal yang emang menginformasi, tujuannya mengedukasi. Nah, beda dengan yang bentuk kedua yaitu persuasif. Nah, public speaking dalam bentuk persuasif ini tujuannya adalah untuk membujuk. Persuasif itu adalah membujuk. Beda ya, membujuk dengan memaksa. Kadang kan kita sebel juga ya kalau datang ke expo misalnya atau ke bazar, tiba-tiba kita ditawarin barang dan setengah memaksa untuk kita beli. Nah, itu beda dengan persuasif. Kalau persuasif itu kita menginformasikan sesuatu, menjelaskan tentang sesuatu dengan kreatif sehingga orang-orang itu bisa tertarik untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Kalaupun itu kita misalnya sales barang, itu orang itu tertarik untuk membeli. Nah, jadi biasanya kalau bentuk persuasif ini contohnya ya tadi kayak sales gitu kan, yang menawarkan barang mereka. Kemudian counseling, misalnya kalian mau counseling, entah itu counseling bidang apa, psikolog kah atau apa, itu kan mereka menyampaikan itu tujuannya persuasif. Misalnya kalau kalian ke psikolog nih, ini loh Bu, anak ibu sebenarnya kurangnya ini, harusnya ibu sebagai ibu misalnya agar tumbuh kembang anaknya berjalan dengan baik, ibu harus melakukan ini. Itu tujuannya persuasif. Jadi kayak macam memberikan sugesti agar orang itu tertarik untuk melakukan apa yang kita sampaikan. Kemudian ada yang sifatnya nasihat gitu kan, ada yang sifatnya ceramah gitu. Nah, itu bentuk dari komunikasi public speaking dalam bentuk persuasif. Nah, jadi ada dua jenis itu ya. Nah, kalian bisa memilah nanti di tugas kalian ke-7, jenis public speaking kalian itu masuk yang informatif apa yang persuasif gitu kan, dan harus tepat sasaran. Kalau itu persuasif berarti ada kata-kata bujukan, ada kata-kata yang menekankan bahwa ini loh bagus, harus lo beli, tapi secara eksplisit ya, jangan yang kayak dipaksa ya harus beli gitu, enggak. Atau kalian nih public speaking yang sifatnya informatif, kalian mau menyampaikan sesuatu yang memang perlu diketahui oleh audiens kalian. Oke, jadi itu adalah bekal juga buat kalian yang belum ngerjain atau belum submit tugas 7-nya, agar segera tugas sesi 7 agar segera dikerjakan. Kalian punya batas waktu sampai minggu depan dan ada waktu untuk revisi. Silakan revisi, dan untuk tutorial webinar akan saya segera informasikan di grup aplikasi kita masing-masing ya. Sampai jumpa.